Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ala qadri miqdarihil azim, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para habaib yang hadir di sini, wabil khusus keluarga besar almarhum almarfullah Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ dan Ibu Hajjah Siti Khalillah, yaitu Al-Mukarram Ustadz Fikri, Ustadz Jaki, Ustadz Sauki dan Ustadz Lutfi serta ustadz-ustadz yang lainnya yang nggak bisa kita sebut satu persatu. Semuanya yang menjadi keluarga besar daripada Pak Kiai Haji Zainuddin MZ, semoga panjang umur semua. Amin. Sehat walafiat, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari fitnah, ditambah istrinya. Masuk Pak Eko. Yang kami hormati senior kami, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bapak Dr. Haji Muzani, Bapak Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i, Romo tapi Islam, bukan Romo Katolik. Ini Romo panggilan orang Jawa kepada orang tua, Romo. Bukan Romo panggilan jemaat sama pemimpinnya kepada pasturnya, beda. Ini nama Romo Muhammad Syafi'i. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya ingin singkat. Karena beliau tadi sudah menyampaikan tentang Kiai Zainuddin MZ. Saya ingin menyampaikan singkat saja. Di dalam Al-Quran ada 3 istilah tentang ilmu dan keilmuan. Nanti kita dekati Kiai Zainuddin MZ masuk dalam kategori yang apa. Yang pertama, orang yang berilmu biasanya disebut dengan ulama. Kemudian orang yang berilmu dalam Al-Quran juga dikenal dengan istilah Rabbaniyun. Ada juga Ribbaniyun, ada juga Rubbaniyun. Ada juga orang yang berilmu dalam Al-Quran disebut dengan Ahluz Zikri atau ahli zikir. Tapi nanti saya nggak akan jelaskan semua, supaya tahun depan saya diundang lagi. Saya jelaskan satu saja. Yang pertama tadi adalah ulama. Di dalam Al-Quran, ulama itu disebut 2 kali. Yang pertama adalah dalam surat Asy-Syu'ara. Itu kalimatnya adalah ulama'u Bani Israil. Yang nomor 2 dalam surat Al-Fatir, surat Fatir, yaitu innama yakhsyallaha min ibadihil
ulama. Rupa-rupanya di kalangan umat Islam ayat yang paling populer yang kedua, yaitu yang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau kita mengacu kepada ayat ini, maka syarat-syarat orang untuk bisa disebut menjadi ulama minimal ada 3. Nanti kita lihat apakah Pak Kiai Zainuddin MZ ini ada dalam 1 dari 3 ini apa tidak. Apakah anak-anaknya Kiai Zainuddin MZ ini ada dalam 1 di antara 3 ini atau tidak. Ataukah orang-orang yang selama ini sering mengaku dirinya kiai, ulama ada dalam 1 di antara 3 ini apa tidak. Kita deteksi satu persatu. Yang pertama, syarat menjadi ulama karena namanya juga ulama. Ulama itu secara etimologi atau secara harfiah berasal dari kata alimun, jam'uhu ulama'u. Alimun artinya orang yang pandai banget di dalam ilmu agama. Pinter saja tidak cukup. Karena kalau pinter saja itu kata-katanya alimun. Tapi ini adalah alimun. Itu kalau kita belajar ilmu nahwu dan ilmu balaghah disebut dengan tabligh ataupun memantapkan. Alimun ini adalah yang alim banget. Jamaknya adalah ulama, kumpulan orang-orang yang alim banget. Jadi syarat menjadi ulama harus alim banget. Dan syarat orang ulama menjadi alim itu ciri-ciri orang yang alim. Ketika menuntut ilmu selalu mengandalkan dengan sanad. Tidak mengandalkan dengan sosmed. Orang yang alim selalu mengedepankan sanad daripada mengedepankan dengan sosmed. Jadi ini sanad versus sosmed. Kenapa? Karena sanad adalah bagian dari agama. Kata Imam Muslim dalam pengantarnya hadis sahih Muslim, beliau mengatakan al-isnadu minad-din. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Orang itu sanad itu bagian dari agama. Kalau orang tanpa sanad maka orang akan ngomong suka-suka dia. Saya yakin Pak Kiai Zainuddin MZ dalam ceramahnya masuk kategori orang yang masuk ini alim. Karena beliau belajar kepada gurunya Pak Kiai Idham Khalid. Pak Kiai Idham Khalid belajar kepada gurunya Kiai Syukri di Gontor. Sampai terus musalsal sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ciri-ciri orang yang alim. Kalau tidak alim, tidak punya sanad, tidak bisa. Karena itu disindir. Ada seorang kiai teman saya, Kiai Julfa Mustafa, menyindir orang yang nggak punya sanad dengan sebuah baitnya. Ma ajhala talabah syugluhumul yutubu yuftil jawab wa laysa indahul kutubu. Ma ajhalat tolabah. Alangkah bodohnya seorang santri, seorang kiai. Syughluhumul yutubu, kalau hidupnya dalam mencari referensi agama, sibuk dengan YouTube. Dari satu YouTube kepada YouTube yang lain. Ini ciri-ciri orang yang bodoh. Sehingga apa? Yuftil jawabah, ketika dimintain fatwa, dia menjawabnya walaysa indahul kutubu. Dia tidak melahirkan fatwa dari rujukan kitab-kitab, tapi dari YouTube satu ke YouTube yang lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kiai Zainuddin MZ tidak masuk kategori ini. Saya yakin. Terus ambilnya dari mana? Makhoduhul Google, ngambil makhodnya dari Google. Wal maita qadahabu, dan Mbak Meta. Meta kan artificial intelligence itu. Wa inama sanatu
fa innama sanatu bil ilmi hudzahabu. Dia lupa sesungguhnya sanad dalam ilmu itu adalah bagai emas permata. Dan ini pentingnya, karena itu Kiai Zainuddin MZ alhamdulillah anaknya dimasukkan pesantren semua, punya sanad semua. Kiai Fikri ini pondoknya Tebu Ireng, sanadnya Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Hashim Asy'ari kepada Syekh Mahfud At-Turmusi, Syekh Mahfud Turmusi kepada Said Abu Bakar Asy-Syatta', Said Abu Bakar Asy-Syatta' kepada Said Zaini Dahlan, sampai terus ke atas sampai Imam Zakaria Al-Ansari, sampai ke atas Imam Syafi'i, sampai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan sampai Imam Syafi'i, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya sanad. Nomor 2, dalam Al-Quran selain orang alim, syarat ulama yakhsyallah, takut sama Allah. Salah satu ciri-ciri orang yang takut sama Allah apa? Antara omongan dan tindakan sama. Tidak pernah ikut terlibat proyek-proyek pemerintah. Bisa jadi saya pandai agama, tapi saya tidak yakhsyallah, karena saya jadi menteri kadang-kadang tanda tangan proyek. Jadi tidak memenuhi syarat dalam innama yakhsyallah min ibadil ulama tadi itu. Kalau udah niat jadi ulama harus sudah paripurna meninggalkan dunia ini semua. Dan saya yakin Zainuddin MZ beliau ini tidak pernah terlibat urusan proyek, tidak pernah urusan terlibat kontraktor, tidak pernah terlibat urusan catering haji, tidak pernah terlibat urusan tanah seperti saya seperti ini. Salah satunya. Betul? Ini bentuk tanda-tanda yakhsyallah. Dan yang nomor 3, ini juga dilakukan oleh Kiai Zainuddin MZ adalah ibadih. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Syarat ulama yang nomor 3 adalah ibadih. Ibadih itu apa? Ibadih itu adalah orang yang punya ilmu, tetapi ilmunya didedikasikan, diamalkan murni untuk gerakan, untuk kepentingan hamba Allah, bukan untuk dirinya. Punya uang bangun pesantren, punya uang bangun madrasah, punya uang bangun masjid, punya uang untuk siar dakwah dan sebagainya. Dan itu dilakukan oleh Kiai Zainuddin MZ. Terbukti apa? Ketika beliau wafat, anak-anaknya saya tahu tidak ada yang tinggali warisan harta. Karena hartanya Kiai Zainuddin MZ habis digunakan untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan keumatan, untuk kepentingan ibadah yang lain. Itulah ciri-ciri ulama, dan saya yakin, seyakin-yakinnya melihat dari deteksi Al-Quran ini, Kiai Zainuddin MZ masuk dalam kategori alim, yakhsyallah, dan ibadah, sehingga beliau masuk kategori ulama. Yang selanjutnya Robbaniyun dan Ahlu Zikri kami jelaskan pada tahun-tahun mendatang kalau kami diundang lagi. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin